Nah, tadi kita kan sudah bahas syarat-syaratnya, kemudian resikonya. Ini paling ditunggu-tunggu nih sama ibu-ibu gitu, yaitu Oke. tipsnya gitu Bu. Kadang kan setelah tahu, oh syaratnya ini, resikonya ini, ada saja gitu Bu yang, aduh nggak berani, masih takut, perlu diperbaiki mentalnya, atau, aduh suaminya Ya, nggak dukung nih. Barangkali ibu mau betul. bagikan tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bilik Umi bersama saya Resni Gusmiati. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa teman-teman penonton setianya Bilik Umi. Setelah pekan kemarin saya mohon izin tidak menyampaikan konten di Bilik Umi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti atau berteman dengan saya di Facebook, tentu sudah mengetahui apa yang akan kita rumpikan hari ini. Ya, rumpi sehat kali ini akan membahas mengenai vaginal birth after seksio cesarea atau disingkat menjadi PBAC. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin kurang lebih melahirkan normal per pagi 6 setelah riwayat atau setelah operasi sesar. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat spesial. Beliau merupakan dosen saya. Sebelum menyapa beliau, izinkan saya untuk membacakan profilnya terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Dieri Susanti, kelahiran Wonorejo 4 Oktober 1987. Sekarang beliau tinggal di perumahan Pemda 1 Cibeber, dan untuk riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan D3 Kebidanan, lulus tahun 2008 di Stikes Bakti Kencana Bandung, jurusan Kebidanan, kemudian D4 Kebidanan, lulus 2009 dari Stikes Ahmadiyah di Cimahi, kemudian menyelesaikan Magister tahun 2011 di IMNI Jakarta, Manajemen Kesehatan, terakhir menyelesaikan Magister lulus tahun 2006 di Universitas Padjadjaran Bandung, menyelesaikan S2 Kebidanan di Fakultas Kedokterannya. Dan untuk pengalaman kerja dan organisasi, beliau praktek mandiri bidan di Bandung tahun 2008 sampai 2010, dosen prodi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur Cimahi tahun 2009 sampai sekarang, anggota Ikatan Bidan Indonesia Kota Cimahi, cabang Cimahi Selatan 2017 sampai sekarang, dan beliau pemilik PMB Dieri Susanti. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja rumpi sehat bersama beliau. Assalamualaikum Bu Dieri. Waalaikumsalam. Halo. Iya, aduh seneng banget Ibu bisa berbagi ilmunya. Padahal sebelumnya Bu Resni tuh memang berencana menghubungi Ibu, tetapi keduluan sama Ibu dihubungin, itu seneng banget, luar biasa. Dan menurut Resni tuh ya Bu ya, tema kali ini gitu ya cocok banget dibawain sama Ibu, karena Ibu tuh kan Wah. bidan, kemudian dosen bidan, dan udah berhasil nih PBAC. Jadi pasti Alhamdulillah. seru gitu ceritanya. Nah, Ibu sehat Bu? Mudah-mudahan ya. Iya, gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah Masih bisa mulai. hadir di sini, Iya. menjadi apa ya, tamu di Bilik Oh. Umi ya, Bukan mudah-mudahan. tamu Bu, teman kita sekarang, teman rumpi ceritanya. Iya, betul. Tapi kan saya kan berkunjung ya ke Bilik Umi gitu. Iya. Nah Bu, kita kan hari ini mau bahas tentang VBAC gitu ya Bu ya, vaginal birth after sesar. Cuman sebelum Yap. kita bahas lebih dalam nih Bu, Ibu barangkali mau sharing dulu gitu Bu, pengalaman Ibu sebelumnya bisa berhasil di VBAC ini. Sharing ya. Iya. Eh, Berapa tahun yang lalu? Panjang dong kemudian- nanti. Oh gitu. Anak pertama itu kenapa Bu sesar? Oke, saya itu punya anak 2. Iya. Terus yang pertama lahir di tahun 2012. Iya. Itu disesar karena posisinya oblik sungsang dengan lilitan tali pusat Wah. gitu. Karena itu hamil pertama, kalau bahasa kita kebidanan mah G1 ya Umi ya. Primigrafi. Karena G1 Mm-mm. jelas lah kita sudah tahu risikonya gitu ya, di teori kita sudah tahu kalau G1 sungsang, apalagi ini sudah terlihat juga di hasil USG 4 dimensi, ada lilitan tali pusatnya 2 dan posisinya pun tidak sungsang murni tapi lebih pada oblik itu miring ya.
Jadi dia posisinya miring gitu. Iya. Sehingga disarankan dengan sangat harus disesar. Walaupun waktu itu sudah berjuang ya, bukan berarti waktu itu hamil pertama saya menyerah begitu saja. Jadi saat ketahuan di umur kehamilan 28 minggu atau sudah masuk 7 bulan ke sana gitu ya, saya bingung kenapa kok nggak muter-muter ini posisi bayinya. Itu sebelum ketahuan ada lilitan. Nah, saya tetap lakukan prosedur sesuai teori sujud ya, bahasa kita mah keneces ya, sujud. Karena sujudnya kan juga beda, tidak seperti orang sholat gitu kan. Karena kan dada kita harus menyentuh lantai dengan kepala miring gitu. Adalah di gambar, misalnya kalau ibu-ibu di luar sana pengen tahu posisi keneces seperti apa, itu ada di Google gambarnya. Nah, itu bahkan sampai di akhir kehamilan saya masih melakukan keneces karena ikhtiar ya. Waktu itu saya berpikir mukjizat Allah itu bisa datang kapan saja. Jadi saya tidak boleh menyerah. Walaupun pada saat tahu kenapa nggak muter-muter, dari hasil USG ada lilitan. Ya secara teori kita sudah tahu ya itu tidak mungkin terjadi putaran lagi secara teori. Tapi kalau kita bicara kuasa Allah, semua bisa terjadi. Nah dari situ saya tetap berusaha untuk berdoa, berusaha tetap ya, tapi ya mungkin kehendak Allah lain. Akhirnya ya diputuskan untuk dioperasi saja demi menyelamatkan ibu dan bayi, tentu saja begitu. Singkatnya sih itu untuk anak pertama ya, di sesarnya karena begitu. Oke, terima kasih Ibu ceritanya. Sekarang kita langsung aja ya Bu ya, bahas tentang PBAC ini nih. Mungkin sebagian orang ada yang udah familiar gitu dengan PBAC ini, terutama yang pernah mengalami sesar. Tetapi mungkin ada juga masih banyak ibu-ibu yang masih apa PBAC gitu, apa vaginal birth after sesar itu gitu Bu. Mangga Ibu silahkan. Oke, PBAC ya, kalau mungkin ibu-ibu zaman now itu kan sudah dengan gadgetnya yang berbagai macam merek dan mungkin lebih mahal dari punya saya gitu ya. Mereka lebih mudah untuk mencari info tentang apa sih itu PBAC sebelum mereka bertanya kepada tenaga kesehatan terdekat, misalnya bidan ataupun dokter yang biasa mereka kunjungi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi PBAC betul tadi Umi udah bilang, vaginal birth after section cesarean. Jadi persalinan yang dilakukan setelah kita memiliki riwayat operasi sebelumnya. Jadi sebetulnya PBAC itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang pada kelahiran atau kehamilan anak sebelumnya dioperasi. Kemudian anak seterusnya apakah bisa lahir normal atau tidak? Mungkin saja bisa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentu saja. Bukan berarti berarti itu dong orang yang dulunya dioperasi semua bisa melahirkan normal. Belum tentu juga. Kita harus melihat dari berbagai sisi gitu. Nggak bisa semua kita samakan bisa lahir normal, enggak. Tetap mempunyai kriteria tentunya yang berlaku. Dan kemarin gitu Bu baru baca lagi gitu ya, ternyata dari 5 ibu hamil yang punya riwayat sesar itu bisa 4 ibu hamil bisa melakukan PBAC gitu ya. Berarti artinya harapannya besar gitu Bu. Tetapi tentu ini ada syarat-syaratnya gitu ya Bu ya untuk melangkah ke PBAC ini. Nah apa saja nih Bu syaratnya? Mungkin kalau untuk syarat biar lebih jelas, saya akan coba share screen ya. Nah ini juga sebetulnya slide-nya atau materinya Dr. Oki ya. Saya mohon izin Dr. Oki untuk menyampaikan ini kepada halayak. Baik, kita mulai dari syarat-syarat ya. Siapa saja sih yang boleh melahirkan PBAC gitu, yang dulunya sesar terus saya mau lahir normal nih, harusnya seperti apa gitu ya. Nah di sini ada kriterianya. Yang pertama, operasinya itu atau insisi ya, atau di blacknya lah bahasanya gitu ya. Di operasinya itu di segmen bawah rahim atau di bawah perut dengan bentuk yang vertikal. Horizontal horizontal ya Umi ya, maaf gitu ya Bu ya, ke samping. Nah ke samping ya, maaf, ke samping ya bahasanya itu. Nah bukan yang ke atas ke bawah, itu bukan. Jadi bukan yang dari pusat ke bawah, bukan ya, tapi yang ada di bawah segmen bawah rahim. Kalau waktu saya ikut seminar ini kan ada yang bertanya, kenapa Dok kok harus yang seperti itu? Kenapa sih banyaknya dioperasi dengan insisi yang tadi yang samping kanan kiri? Kalau orang luar negeri
mereka biar tetap bisa menggunakan bikini nantinya. Oh, gitu. Iya, alasannya gitu. Kan kalau pakai bikini bekas operasinya nggak kelihatan kan ya, Iya, kalau dia diinsisi di bagian bawah. Tapi kalau dia diinsisi di bagian atas dari pusat ke bawah, kalau pakai bikini kan kelihatan ada lukanya gitu. Itulah kata penjelasan dokternya pada saat alasannya yang lain medis tentu saja ya, karena secara keuntungan medis memang lebih menguntungkan yang tadi diinsisi secara vertikal ya Umi ya. Horizontal ya itu. Nah terus kemudian secara klinis panggul itu adekuat atau imbang ya, atau di sini bisa disebutkan tidak ada indikasi panggul sempit gitu. Misalnya pada persalinan sebelumnya itu kenapa dioperasi? Mungkin karena kasusnya seperti saya, atau dia bisa saja hamil anak kembar, atau dia waktu itu ketubannya pecah duluan, atau pembukaannya nggak maju-maju. Nah, pembukaannya nggak maju-maju gitu, itu bisa karena dia tidak ada indikasi tentang kelainan ataupun fraktur tulang di daerah panggul seperti itu. Nah, kemudian tidak ada bekas ruptur uteri atau bekas operasi. Ruptur uteri ini yang dimaksud adalah robekan robekan pada rahim. Jadi pada saat operasi yang sebelumnya itu memang tidak terjadi masalah apapun. Jadi memang aman lah pada saat dioperasi itu tidak terjadi permasalahan. Kemudian ada dokter nih yang memonitoring persalinan, jelas ya, karena ini adalah kalau kita ingin VBAC kita tidak bisa lahir di tempat sembarangan. Kalau bisa memang di fasilitas yang paling teratas yaitu rumah sakit gitu. Karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dokter bisa langsung cepat mengambil keputusan operasi begitu. Jadi nggak perlu nih rujuk ke sana sini nggak perlu lagi. Jadi terus betul-betul dipantau dengan baik. Nah, kita juga harus cari dokter yang memang sangat pro dengan VBAC. Jangan sampai nanti kita ke dokter yang mana saja, ke dokter obgyn yang mana saja. Karena kembali setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda ya. Ada yang memang lebih aman dioperasi lagi daripada melahirkan normal. Ada yang enggak kok bisa VBAC gitu. Jadi kita memang harus mencari tenaga kesehatan yang betul-betul mendukung kita untuk VBAC. Nah, kemudian ada sarana dan personil anestesi siap untuk menangani, jelas ya, karena kalau tadi saya bilang makanya harus dilaksanakan di rumah sakit. Jika terjadi apapun, tenaga kesehatannya sudah siap, baik itu ruangan operasi, kemudian dokter anestesi, perawatnya, dokternya semua udah ready di situ. Nah, itu kriteria yang harus diikuti. Terus nggak bolehnya kenapa? Nih, yang tadi saya bilang bentuk operasinya ya, nggak boleh yang terbalik yang tadi, diinsisi atau di lukanya itu yang dari pusat ke bawah itu tidak disarankan, tidak boleh karena lebih membahayakan. Kemudian riwayat histerektomi atau miomektomi ini adalah operasi pada rahim ya. Jadi memang ada permasalahan di rahimnya, itu tidak disarankan untuk melakukan VBAC. Tadi riwayat ruptur uteri yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian nah ini kontraindikasinya pada persalinan sebelumnya, panggul sempit. Tuh kan tadi saya bilang tidak ada indikasi panggul sempit. Jadi kalau memang pada persalinan sebelumnya tidak didiagnosa panggul sempit, Allah pada persalinan sebelumnya yang in VBAC ya mudah-mudahan berhasil. Placenta previa itu dia plasentanya turun sebelum waktunya, atau ada kan yang ibu-ibu hamil itu di usia kehamilan misalnya 7 bulan ke sana flek darah atau bahkan keluar darah sebentar, ternyata SG, plasentanya di bawah. Nah, itu placenta previa namanya. Nah, itu tidak disarankan. Kan nggak mungkin dong placenta previa kita paksa untuk lahir normal, begitu. Nah, atau malpresentasi yang tadi. Malpresentasi itu posisi bayinya tidak normal, bukan kepala yang di bagian bawah seperti contohnya saya. Oblik sungsang dengan lilitan tali pusat. Nah, saya berarti salah satu memang waktu itu mungkin keputusan terbaik ya pada hamil anak pertama itu harus lahir SC karena memang masuk ke dalam kontraindikasi ternyata malpresentasi. Nah, mungkin segitu dulu sih Umi ya untuk penjelasannya. Ini masih ada, tapi ini nggak perlu itu sih si tolak ini ada kepanjangannya di slide sebelumnya ya. Jadi memang ada indikator, nanti deh kita coba tampilkan.
Nah, terus ini jarak persalinan kurang dari 18 bulan pada persalinan sebelumnya. Jadi kalau dia hamil anak pertamanya di sesar, kemudian dia hamil lagi kurang dari 18 bulan dia melahirkan, itu tidak boleh PBAC, tidak disarankan. Ya, minimal itu di 18 bulan gitu ya. Kalau kurang dari itu nggak boleh, lebih berbahaya. Dan obesitas itu kegemukan ya, jadi tidak disarankan. Ya itu sih Umi ya. Oke, berarti memang syarat-syaratnya lumayan gitu ya Bu ya. Utamanya nih bagi tadi gitu ya, syarat-syarat untuk yang apa, CPD mungkin ya Bu ya, cephalopervical proportion, sama placenta previa dan malpresentasi gitu Malpresentasi. ya. Cuman kan ini tadi kata Ibu ya, kalau ini kan apa, ilmu medis yang sebetulnya tidak pasti, bisa saja nanti ada penelitian terbaru, oh bisa ternyata dengan syarat misal yang tadi panggul sempit bisa lahir normal PBAC, yang penting bayinya dikondisikan berat badannya, mungkin seperti itu ya Bu ya, supaya ibu di luar sana tetap semangat untuk mengikhtiarkan gitu ya. Dan placenta previa juga biasanya kalau di bawah nggak nutup total, hanya bagiannya rendah, bisa naik berdasarkan nanti sesuai pertumbuhan usia kehamilannya ya Bu ya. Betul. Biar pada semangat ini gitu. Menggaris bawah yang tadi panggul sempit ya. Panggul sempit itu kan ada absolut dan relatif gitu. Walaupun sebetulnya panggul sempit ada yang bisa melahirkan normal tadi dengan yang Umi sudah sampaikan, janinnya jangan terlalu besar misalnya seperti itu. Tapi juga untuk mendiagnosa sendiri panggul sempit atau tidak, itu sebaiknya misalnya kita ingin tahu nih, sebenarnya aku tuh panggul sempit nggak sih gitu ya. Itu sebaiknya dilakukan saat kita tidak hamil. Gitu. Dan itu dilakukan hanya bisa lebih akurat kalau kita melakukan yang pakai sinar X itu saya jadi lupa, ronsen. Nah ya, jadi untuk mengukur panggul kita sempit atau tidak, di teori kan kita bisa ya Umi ya belajar bahwa pengukuran panggul bisa menggunakan pemeriksaan dalam gitu. Tapi kan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sangat terlatih sekali ya, yang sangat-sangat terlatih. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bisa ronsen untuk melihat bagaimana kondisi panggul kita. Apakah panggul kita itu betul-betul panggul yang normal? Apakah panggul kita itu misalnya agak begini miring gitu ya? Ataukah panggul kita itu ada tulang yang retak misalnya? Itu bisa kelihatan kalau dari ronsen. Dan kita tahu ronsen itu tidak bisa dilakukan kalau kita sedang hamil. Berarti dari sebelumnya. Oleh karena jadi kalau misalnya yang sebelumnya dioperasi sesar karena katanya panggul sempit, untuk membuktikan sebelum hamil lebih baik Anda ronsen dulu. Saya mau cek deh panggul saya sempit atau tidak, seperti itu. Nah, tadi betul placenta. Ya, tadi betul placenta previa yang Umi sampaikan, ada totalis, ada marginalis kalau kita belajarnya gitu ya. Kalau dia tidak di bawah semua, di bawah jalan lahir, dia memang bisa terdorong ke atas dengan adanya si kepala bayi yang turun gitu. Tapi tetap juga harus dilihat dari kondisi hasil USG, apakah betul-betul memungkinkan untuk dilakukan PBAC atau tidak. Karena PBAC walaupun sangat menguntungkan, tapi dia juga ada loh kerugiannya gitu. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi keuntungannya saja, karena kita harus melihat mengutamakan IGI begitu. Nah, berbicara masalah keuntungan gitu Bu, nah apa saja sih sebetulnya manfaat PBAC ini? Kenapa sih kita perlu memperjuangkan gitu ya Bu PBAC ini? Ya. Saya share screen lagi ya kalau untuk keuntungannya biar tidak terlalu lari kemana-mana bahasan kita gitu. Jadi langsung to the point gitu ya. Sekarang kita lihat di Nah, kalau tadi kita bicara tentang kontraindikasi atau siapa saja yang boleh dan tidak boleh melakukan PBAC. Nah, kita sudah bahas tadi juga banyak. Nah, kita bicara keuntungan. Apa sih keuntungan PBAC sampai saya itu ingin PBAC, saya tidak mau dioperasi lagi, saya pengen lahir normal seperti ibu-ibu yang lain yang dia tidak ada masalah saat persalinan. Nah, ini beberapa keuntungan. Yang pertama, jelas ya, menghindari bekas luka lain pada rahim. Kalau yang sebelumnya dioperasi, kemudian dia dioperasi lagi, berarti kan disayat kedua kalinya gitu ya, otomatis
ya kulit kita walaupun sudah tertutup bagus, namanya bekas gak hilang kan ya, gitu ya. Nah ini untuk menghindari itu jelas. Kemudian mengurangi kehilangan darah yang banyak, karena kita tidak mau juga pada saat operasi ternyata misalnya terjadi perdarahan gitu ya. Nah kalau kita melahirkan normal kan ya memang keluar darahnya ya normal saja. Kalau di teori kita itu kurang dari 500 mililiter gitu. Jadi apa namanya, untuk mengurangi itu. Terus kemudian risiko infeksi pada ibu dan bayi lebih kecil, jelas, karena kalau ya sesar kita tahu ya, yang namanya operasi tidak hanya operasi sesar lah, semua jenis operasi pasti sangat erat kaitannya berhubungan dengan nyawa seseorang gitu. Karena kita kan dibius ya, kita tidak sadarkan diri, sehingga apapun bisa terjadi pada saat itu. Kalau kita lahir normal, kita itu masih sadar penuh. Kita masih bisa mendengarkan mungkin suami kita membisikkan bacaan-bacaan ayat suci, Al-Quran, atau bidannya memberikan motivasi-motivasi. Jadi kita betul-betul masih sadar sekali. Walaupun mungkin SC sekarang juga cuman ini kok apa namanya, di anestesinya cuman setengah, kita juga di atas sadar. Ya memang, tapi kan tetap berbeda pada saat kita melahirkan normal dengan dioperasi, tetap berbeda. Biayanya jelas lebih sedikit karena kalau operasi kita harus menyiapkan dengan puluhan mungkin ya. Betul, Bu. Tapi kalau lahir normal mungkin hanya jutaan begitu. Jadi beda puluhan dan jutaan itu kan kalau terdengar di telinga kita, ya kita mending milih jutaan lah ya dibandingkan puluhan juta. Nah begitu. Kemudian waktu pemulihan lebih cepat, jelas. Saya merasakan perbedaan yang sangat beda sekali. Pada saat saya dioperasi melahirkan anak pertama, saya kan harus efek anestesi dalam tubuh kan harus hilang dulu. Setelah hilang kan kita biasanya ditanya, ibu udah kentut belum kan gitu ya. Nah setelah kita jam misalnya, oh sudah. Dan saya waktu itu hanya boleh minum 1 sendok, bayangkan coba. Saya yang biasa hari-hari minum banyak kali, minum air putih banyak, saat saya sudah sadar penuh, saat saya sudah kentut, saya cuma dibolehin minum 1 sendok, kan sedih. Ya ampun. Nah, saat saya lahir normal anak kedua, apa yang saya lakukan? Lahir selesai, semua proses selesai, saya sudah rapi. Saya lakukan adalah minum, makan roti, semua yang saya inginkan saya bisa makan. So, jadi dan saya bisa bahkan 2 jam setelah melahirkan, sebelum saya pindah ke ruang perawatan, itu saya sudah bisa pup. Kebanyakan kan mungkin ibu-ibu yang melahirkan itu takut untuk pup ya gitu. Bahkan mereka bisa yang sampai seminggu kemudian balik ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia tidak bisa BAB kan gitu ya. Kalau saya alhamdulillah mules setelah melahirkan itu, selain mules rahim mengecil, proses mengecilnya rahim, saya juga mules untuk BAB gitu. Alhamdulillah itu lancar gitu ya. Jadi pemulihannya memang lebih cepat. Nah itu untuk keuntungan Umi. Mungkin kita langsung ke kerugian saja dulu ya, sebelum untuk pembahasan yang lain. Mumpung kita lagi slide share. Nah, ini kerugian untuk jangka pendeknya. Ruptur urteri lebih besar, ya jelas. Karena tidak menutup kemungkinan saat kita mengedan, si bekas luka operasi itu terbuka. Itu bisa saja, sehingga yang namanya robekan rahim itu bisa terjadi. Makanya saya bilang tadi di awal, usahakan rumah sakit. Gitu. Jadi nanti dokter akan tahu, oh kira-kira ini akan mengarah ke komplikasi berat nggak ya? Kalau misalnya iya, mereka pasti akan langsung menyiapkan ruang operasi, begitu. Nah, itu saja sih untuk keuntungan dan kerugian ya. Dan Bu, kalau keuntungan nih Bu, kan Ibu udah melewati gitu ya ketika sesar dan normal. Untuk proses menyusui untuk sesar ini apakah terhambat gitu Bu? Kan kalau yang saya kalau melahirkan secara normal itu menyusui kan enak gitu. Nah itu kalau yang sesar ada luka itu mengganggu nggak sih sebetulnya Bu? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya Umi ya. Mungkin ibu-ibu di luar sana yang pernah mengalami sesar ataupun normal
banyak yang mengalami kesulitan pada saat menyusui. Untuk pribadi saya sendiri, alhamdulillah karena kita tahu ya Umi ya, karena kita belajar ilmu kebidanannya bahwa bagaimana sih fisiologis proses menyusui. Walaupun pada saat melahirkan anak pertama saya di sesar, saya sesar anak pertama itu jam 11 siang ya. Jam 4 sore saya sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan untuk menyusui anak saya. Alhamdulillah. Karena memang saya tipe orang yang tahan sakit gitu. Jadi beda mungkin kalau orang di luar sana mendengarkan pembicaraan kita, ada yang bilang tapi kan itu sakit sekali. Memang sakit sekali, betul. Tidak ada yang bilang bahwa operasi sesar tidak sakit, tidak mungkin. Ada yang bilang tidak sakit, memang sakit luar biasa. Tapi dengan kita melihat bayi kita yang lucu gitu ya, itu sepertinya terlupakan. Dan motivasi kuat dalam diri saya, karena tadi saya bilang kita tahu teori proses menyusui seperti apa, itu membuat saya yakin bahwa ya saya harus menyusui, kenapa tidak gitu. Tidak ada masalah mau saya di SC, mau saya lahir normal, proses menyusui tetap harus saya laksanakan. Alhamdulillah saya bisa menyusui dengan baik, sampai anak saya alhamdulillah ASI eksklusif saya berikan. Kemudian saya lanjutkan sampai umur 2,5 tahun gitu. Alhamdulillah. Berarti sebetulnya mah kembali gitu ya Bu ya, kalau mau memperjuangkan nggak ada hambatan sebetulnya dengan sesar gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi kita kan sudah bahas syarat-syaratnya, kemudian resikonya. Ini paling ditunggu-tunggu nih sama ibu-ibu gitu, yaitu tipsnya gitu Bu. Kadang kan setelah tahu, oh syaratnya ini, resikonya ini, ada saja gitu Bu yang, aduh nggak berani, masih takut, perlu diperbaiki mentalnya, atau aduh suaminya nggak dukung nih. Barangkali ibu membagikan tips